of down. Yes, dari mana dia? Oh my god, Grand Final Mobile Legends Bang Bang Development League Indonesia Season 2. RRQ Sena akan menghadapi Siren Esports di game yang pertama kali ini. Oke, kalau misalnya dari prediksi sendiri nih, dari segi draft and pick-nya, kalau menurut lo sendiri lebih kuatan hero dari mana? Early game sih sama-sama kuat ya ngadapin apa tuh Khalid sama Valir. Tapi kalau Khalidnya ketahan sih agak sulit nih ngeliat. Dua orang di arah tengah, X2 bakal terkena ejector di arah depan. Masih ada Desert Tornado. Langsung saja flick out dan ternyata first blood-nya diamankan oleh Siren Esports. Oke. Dan bisa dilihat sendiri juga dari arah jungle-nya ya, Tamus bakalan coba untuk ngegangguin banget sih. Yes, bakal coba ngehajar lah. Skylar bakal coba dikontes sepertinya. Samu HT udah mulai memantau dari kejauhan. Wolf Transformation bakal digunakan. Ejector di reset dong. Red buff-nya. Dan ini akan sangat menghambat early rotation dari seorang Skylar. Untuk di early ya, seorang Roger butuh banget untuk farming dulu. Sementara lihat, blue buff-nya udah diamanin sama Invis. Wow. Ditambah lagi tadi red buff-nya udah di reset juga. Jadi ini bakal menghambat banget untuk dari segi item. Dan lihat dari Jay juga di sini udah bakalan nggak bisa kemana-mana, tapi masih ada ejector untuk menyelamatkan diri. Tapi apa yang jadi bakalan langsung hilang di sana. Ya, so 1 lawan 2. Coba untuk mempertahankan temannya tapi nggak bisa. Bakal coba dihajar. Azir pun masih ada Transcendent One dan hanya pertukaran 1 tukar 1. Ya, sejauh ini masih cukup balance ya. Dan kedua tim kayak berbeda banget gameplaynya dari Siren Esports. Mereka ngerusuh, dia naruh 3 hero di area tengah dan ngebuat RRQ Sena agak pincang di awal-awal. Yes, meanwhile ini top lane bakal coba 1 lawan 2. Gold buff-nya berhasil diamankan oleh seorang Invis. Wah, Invis nih ya. Dengan Molten Sight-nya langsung bisa nge-secure. Biar top lane Yami mungkin agak sedikit struggling ya. Tapi untuk sementara waktu sih masih bakalan setidaknya masih bisa untuk nge-defense dulu area outer turretnya. Dan kalau dilihat ya pergerakan Siren benar-benar nggak berhenti. Karena mereka harus menghambat pergerakan junglernya dari RRQ Sena supaya linknya biar lebih cepat terjadinya ya. Yes, non-stop rotation yang ditunjukkan. Juga dengan perpaduan Samu HT, Jauhead dan juga Jay dengan Valirnya bakal memberikan pressure yang lebih besar. Dan lihat langsung mendapatkan gajian di arah top lane. Memanfaatkan momen yang bagus banget. Sementara itu Blast, Bawis mencoba untuk kabur. 8-2-4. Mencoba untuk menahan dan setidaknya nge-backup juga sih. Ya, dengan adanya follow up yang cepat banget dari teman-teman RRQ harusnya masih cukup aman juga. Sementara dari Skylar-nya masih butuh untuk buying time dulu. Dan sementara kalau kita lihat dari turtle pertama udah dicolek-colek juga tuh ya. Biasa ada sedikit inisiasi dari seorang Invis. Ejector bakal coba digunakan di arah depan. Raging Sandstorm bakal coba digunakan. Masih ada Quick Sand Guard terkena stun. Sharing Torrent Burst Fireball. Samu HT mencoba untuk mundur tapi turtle-nya berhasil diamankan oleh seorang Altamis. Oke, masih cukup aman tapi nampaknya di area jungle bakal coba untuk digangguin lagi hanya untuk nge-reset aja blue buff-nya. Altamis sih benar-benar ngegangguin parah sih. Licin banget pergerakannya. Dan kalau misalnya dilihat dari segi network kayaknya sekarang Siren udah mulai mengungguli ya. Betul, karena mereka bisa dibilang berhasil dapetin early advantage-nya dari Turtle. Betul, dapat experience, dapat gold tambahan untuk setidaknya rekan satu timnya ya. Dan mungkin nggak cuma itu juga karena dari awal mereka berhasil untuk menekan dari laningnya RRQ Sena ngebuat Altamis nggak keganggu sama sekali. Padahal seharusnya RRQ Sena juga harus concern sama Altamis yang bisa bebas farming. Ya, betul banget. Kayak mereka bisa mengantisipasi early game advantage dari seorang Khalid. Oke, dan sementara Vader Extra bakal dikeluarin hanya untuk mengusir mundur aja. Serentarnya juga dikeluarin, cuman ya udah setidaknya untuk gak diharas lagi ya dari teman-teman Siren. Ya, dan ini mungkin kalau udah lewat ke early mid game sih mungkin Valira bakal menjadi target utama. Kalau menurutku. Karena modal Sharing Torrent-nya Burst Fireball itu akan sangat menyusahkan untuk masuk dalam team fight. Sementara itu Skylar, Wolf Transformation mencoba untuk kembali menjadi manusia. Ejector bakal digunakan, ternyata Raging Sandstorm-nya dari seorang X2 So agak sedikit tercicil darahnya. Dan ternyata Transcendent One juga bakal coba di-press Elbow Pendant-nya. Connect ke arah depan, masih mencoba untuk bertahan. Azar pun sementara itu X2 in the backline. Mulai nyicil tapi nggak ada yang connect dan nggak ada yang ke-pick up. Sementara itu ternyata di arah bawah Skylar-nya. Darahnya udah terkena DPS burn dari seorang Jay. Oke, kalau misalnya kita lihat sendiri sebenarnya sama-sama kuat ya. Pertengahan di bawah, 3 versus 3.
berhasil tarik ulur dengan sangat baik, tapi malah di area atas Altamis berhasil ngedapetin pick off Esmeralda yang ke Panis, malah yang di bawah dari RRQ. Mereka nggak bisa ngedapetin apapun, walaupun tadi ada Amo Vendetta yang sangat on point, rupanya Siren Esports durability-nya sangat tinggi. Betul. Jadi bang ini ada pemain isu. Oh, disundulkan di arah depan, semua hati bakal terkena Amo Vendetta. Sementara itu Soso dalam keadaan yang terhimpit, bakal coba dihajar, ejector digunakan di arah depan, dan ternyata akhirnya masih berdiri kokoh. Soso juga masih bertahan dan ternyata berhasil dieksekusi oleh seorang Jay dengan api-apinya. Oke, benar-benar follow up yang bagus banget dari teman-teman Siren ya. Tadi begitu ada informasi langsung datang dan bahkan Parkanya nggak sempat untuk membantu tadi di area bottom lane ya. Yes, dan juga outer turret berhasil diamankan, dan lihat dari seorang Invis dia langsung ke arah Deadly Blade demi bisa mengantisipasi darah regen dari seorang Esmeralda itu sendiri. Yap, betul banget. Dan kalau kita lihat juga di sini udah semakin mengungguli ya, mendominasi banget dari Siren. Wah, lihat kalau dari gold lead-nya sih, ini Link udah 4.000, sementara dari Skylar agak sedikit perbedaannya 1.000. Sementara itu di arah depan 824, Raging Sandstorm bakal coba digunakan, disundul di arah depan. Masih ada Wizard Tornado tapi pasti diamankan oleh seorang Soso. Ada Emo Vendetta yang nge-lockdown, 1 tuker 1 ternyata gak mau dibiarin begitu aja dari kedua belah tim. Dari kedua belah tim. Masih juga balance sementara ini karena setidaknya bukan core-nya yang hilang ya. Iya, pertukarannya mungkin sama-sama tank ya. Win-win solution sih jatuhnya ya. Betul, tapi mungkin lama-kelamaan bakal sedikit menyusahkan anak-anak era Kisena sih. Karena e-sport udah perlahan-perlahan mereka udah mulai menguasai dari segi keuangan. Dan gak cuma keuangan kayaknya, karena dari Siren Esports mereka udah mendapatkan 1 turret tidak bawah, walaupun mereka kehilangan atasnya. Tapi kelihatan dari Siren Esports mereka percaya diri banget buat terus-terusan ngepres RRQ Sena, ngelakuin pick off dan bahkan invade jungle dari RRQ Sena. Sedangkan RRQ kayak mereka belum siap untuk berperang. Mereka cuma bertahan, defensive mode. Betul, ini benar kata Bude Mongstar, memang dalam posisi yang sedikit tertekan dari anak-anak RRQ Sena, tapi Siren juga mereka nggak mau ngebiarin pressure yang mereka berikan di early game itu setidaknya disia-siakan ya. Mereka terus kayak menghambat dari segi farmingnya anak-anak RRQ Sena. Sementara itu di tengah 824 atau 824 tercicil darahnya oleh seorang Altamis, dan 3 member bakal mencoba untuk melakukan pushkah di tengah karena mungkin agak menyulitkan. But meanwhile 1 lawan 2 masih ada Vengeance, tapi ternyata dari Invis pun yang harus direlakan kali ini. Oke, dan sementara kita lihat di area top lane Yami bakalan coba diharas 3 player kali ini, tapi masih cukup kuat. Dan ada backup juga yang terjadi dari 824 dan sementara Feeder X bakal dikeluarkan hanya untuk mencicil-cicil aja. Oh, bakal tunggu saja di depan 824 yang harus menghilang. Tapi Soble bakal digunakan DPS satu lagi, dan Yami double kill ternyata langsung saja diamankan oleh seorang Altamis. Yes, dan padahal semua inisiasi dilakukan oleh RRQ Sena dengan segala macam yang mereka miliki. Falling Star Moon-nya mengenai banyak begitu pula dengan Raging Sandstorm, tapi sayangnya nggak ada follow up damage di sana. Mereka nggak siap untuk berperang, dan malah Siren Esports tim dengan sangat baik kembalikan keadaan. Kita bisa lihat dari replay-nya, dan tuh lihat mereka dia ngeluarin dari semua hal, tapi rupanya dari tim Siren mereka berempat ke area atas. Betul, mereka unggul dari segi jumlah pemain. Plus kayak 2 ultimate dari anak-anak RRQ Sena udah keluar kan. Kayak Yami dari Falling Star Moon-nya, dan juga Raging Sandstorm dari seorang Khalid juga sudah digunakan. Oke, dan sementara di area mid di sini bakalan coba untuk dikeluarkan Tempest of Blade mengenai 3 player. Falling Star Moon juga di sana udah berhasil mendapatkan 1 player. Johete hilang. Yes, Invis juga harus menyusul. Betul, 2 tuker 1. Lihat ada Lycan Pound Skylar mengincar karena seorang JD. Sharing Toran disembor, dihujani, langsung diusir, tapi double kill ternyata berhasil diamankan oleh seorang Skylar dengan Rogennya. Wah, ini bahaya banget sih untuk Siren ya. Karena kayaknya dari RRQ Sena udah mulai mendapatkan ritmenya kembali. Mereka tahu gitu apa yang harus dilakukan untuk setidaknya menculik satu persatu player dari Siren. Karena mereka terlalu kuat ketika melakukan fight-nya full team ya. Terlalu maksa sih Siren Esports ya tadi di area tengah sampai super dive ke dalam, dan pertukarannya jadi gak adil. Ya demi mengincar seorang Blaze kan. Iya. Dia masih bisa wings by wings. Dianya selamat, tapi anak-anak Siren Esports yang harus terpick off. Posisinya jadi hancur. Iya, berhasil dikacaukan. Ada Falling Star Moon di top lane. Ejector bakal digunakan, Tempest of Blade mencoba mundur. Datang juga X24, lihat Skylarnya. Mau coba mengejar kah? Sepertinya enggak, karena kalau mereka mau komit terlebih lanjut sih agak sedikit memaksakan ya. Ya, makanya nggak jadi ya. Hanya untuk tarik ulur aja untuk sementara waktu kali ini. Betul. Sementara itu Sharing Torrent juga
udah mulai mengusir dan ini bisa dibilang gak disangka-sangka udah menit 10 ya. Tapi turretnya tuh benar-benar masih gak terlalu banyak yang ke pick off. Karena bisa dibilang anak-anak RGC juga mereka cari space sih. Iya, mereka cari momen juga tentunya karena agak sedikit sulit memang ketika mereka mau melakukan fight. Sementara tadi Uranus juga coba untuk melakukan split push di area bottom lane. Betul, tapi yang bisa dibilang yang baiknya mereka berhasil dapetin outer turret di area tengah. Yang bisa dibilang itu menjadi poros rotasi yang cukup terbuka untuk anak-anak RQ Sena. Benar. Tadi dengan pertukaran yang cukup mahal ya. Hilang beberapa player di arah top lane untuk dapetin mid. Oke. Yami ada Falling Star Moon Temple solid bakal digunakan. Deviant Sword langsung aja dieksekusi. Dengan begitu mudahnya sebentar itu di arah belakang X24. Bakal coba nge-body block, bakal coba menahan. Dan ada Emo Vended tidak connect karena siapapun dan mencoba untuk bertahan. Dan setidaknya anak-anak Siren Esports langsung bergerak mundur. Pertukaran yang lumayan masih belum terlalu lama tapi sakit banget damage yang diterima. Vader X juga hanya dikeluarkan untuk memberikan damage terhadap sama hati kali ini. Yes, sementara itu lihat dari segi Lotte udah mulai dicicil oleh anak-anak Siren Esports. Sementara itu X24 masih ada quick send guard langsung ngedep dari depan langsung diajar. Sementara itu Ejector yang akan sekarang Skylar di arah backline-nya. Skylar masih dilakukan blast. Oh my god, look at the save dari seorang Soso. Tapi ternyata Azer berhasil dapetin double kill. Dan di arah backline-nya 3 member dari RRQ Sena harus menghilang di team fight barusan. Mahal banget sih. Sama-sama kehilangan kedua core dari kedua belah tim juga kali ini. Tapi dari Siren rugi banget. RRQ Sena rugi. 3 player dari RRQ Sena tadi. Iya, mereka jadi terpencar dan satu persatu hadir dengan Siren Esports. Ya udah kayak makan umpan apa yang diberikan oleh RRQ Sena. Dan untungnya di sini adalah dari RRQ Sena, Blast bisa kasih damage yang besar mengenai tepat ke Altamis. Dan akhirnya Siren Esports harus nge-reset dari segi lordnya. Kita bisa ngeliat dari replaynya. Dari awal 824 sendirian dia nggak bisa memberikan impact terlalu besar. Dan di sini juga sayangnya dari Altamisnya di tengah-tengah peperangan dia makan semua damage. Dan untungnya yang lain langsung mundur ke belakang. Dengan Azer dia masih sempat untuk mendapatkan 1 point kill. Betul, langsung dia tabrak karena ngeliat Skylar darahnya udah sekarat banget. Iya. Plus dia bisa dibilang core utama. Kalau core utama udah ke pick off dan ini bisa dibilang menjadi Satu keuntungan juga ya. betul. Untungnya peka ya si Azer ya langsung Iya. ke belakang. Dan dia akibat kepekaannya dapetin double kill juga. Dan Lord juga ke reset, RRQ Sena masih bisa menahan dari segi Lordnya, nggak mau ngasih ke area Siren Esports. Dan mungkin perbedaan dari kedua tim ini benar-benar kelihatan banget ya dari awal RRQ Sena mereka nggak terlalu mau perang besar terlebih dahulu. Mereka ini ada 2 di bawah sekarang di area tengah, mencoba untuk melakukan inisiasi. Yes, Blast-nya di arah depan maka coba diincar masih ada Winter Fraction. Falling Star in the backline, Tempest Zombie, Deviant Sword-nya, lihat Altamis, darah sekarat, tapi masih bisa kabur. Sementara itu di arah tengahnya, lihat Yami, bakal coba nge-body block, bakal coba ngenahan. Ada Stardust Lane di arah depan, mencoba untuk mengejar, datang juga Soso, Emo Vended pun konik ke depan, sama hati flick out dan ternyata masih bisa mundur dan ternyata hanya seorang Blaze yang berhasil di take down. Oke. Benar-benar defensif yang kuat banget dari teman-teman Siren ya. Walaupun tadi memang Blast pasti sih bakal dijadiin inceran banget. Sementara untuk di area lordnya bakal kembali di reset kali ini. Yes, di arah depan, dapat sobet lagi-lagi kucing konek karena seorang Yami di arah depan, Deviant Sport langsung dihabisi saja. Raging Season konek orang langsung di arah depan, Altamis pun escape. Sementara itu Skylar berhasil dapetin 1, 3 lawan 3 dalam keadaan yang sangat sekarat. Dan lihat Skylar, Soso dan juga 824 masih sehat walafiat kali ini. Oke. Kalau misalnya kita lihat sendiri sebenarnya dari teman-teman Siren rapat banget untuk ngejagain Altamisnya sih. Makanya tadi beberapa kali mau nge-pick off seorang Link itu bakalan berat banget tentunya, harus ngadepin jauh head dan Vader X hanya dikeluarkan untuk mengusir atau nge-clearance minion aja kali ini. Ini si Altamis tangannya gesit parah. Betul. Itu dia udah sekarat Legit. banget. Masih bisa kabur ya. Iya loh. Ya, tapi mungkin karena di situ juga RRQ Sena cuma bertiga di area tengah. Kita udah lihat dari Skylar dan juga Soso masih berada di bawah. Tapi Siren Esports udah ngelihat kesempatan itu, mereka perang langsung dan lagi. Inisiasi ejector dari Samut sekarang ke 824 jadi udah di arah belakang. Dari Siren Esports mereka nggak siap untuk melakukan ini. Samut melakukan inisiasi yang tidak seharusnya dia lakukan. Oh my god, Samot berhasil ke pick off, tapi di top lane ini Azer beserta Altamis itu memberikan pressure dari sisi top lane dan juga bottom lane-nya. Yes, mungkin lebih ke arah untuk jadi observer juga ya. Ngelihat apakah di area lordnya udah di kontes kali ini. Karena Skylar juga dengan damage yang udah lumayan cukup besar pasti bakalan cepat banget
Ada Retribution juga. Oke, udah mulai nyicil aja, tinggal 3 bar lordnya. Ada Azir juga, serta Invis di arah depan. Langsung ada Raging Center ke arah backline-nya. Datang juga seorang Skylar, langsung laikan punch mengincar ke arah seorang Invis. Sementara itu in the backline masih dapetin 1 dari seorang Skylar. 1 lawan 2 di arah depan. J-nya masih bisa bertahan. Dan malahan Skylar is down. Tempest of Blade, Deviansur. Soso bakal coba diincar dan ternyata Azer pun dapetin 1 kill. Soso pun dalam bahaya. Double kill ternyata bakal didapatkan oleh seorang Altamis. 3 udah mulai menghilang dan kalau kata Ranger Mas, ini bencana untuk anak-anak RRQ Sena. Terlalu greedy tadi ya dari Skylar yang gak ada backupan juga di sana, tapi apa yang terjadi? Yami harus terculik menjadi bulan-bulan masa. Felix Starman hanya dilakukan untuk kabur aja kali ini dan Tempest of Blood berhasil mendapatkan Esmeralda ya. Yes, 8-2-4, 1 lawan 4 last man standing. Masih ada Fake Chain Guard, bakal coba diusir, didorong dengan ada Shining Torrent dan langsung saja wipe out didapatkan oleh Siren Esports. Oke. Dan mereka gak berhenti di situ, mereka juga mau mendapatkan objektif di area tengah sembari Altamis dan juga Azer mengamankan dari segi Lordnya. Siren Esports menang banyak. Oh my god, mereka dapetin inner turret plus dapetin Lord kali ini dengan kehilangan 5 member dari RRQ Sena. Ini bakal bahaya banget pastinya untuk RRQ ya. Mereka harus melakukan setup ulang lagi posisinya, gimana caranya untuk ke-defense lagi. Karena dengan adanya Lordnya udah ke-enhance, otomatis bakal semakin tanky. Betul, bakal makin keras plus dapat atribut tambahan juga. Plus bisa langsung nge-charge ke arah turret. Dan sepertinya turret mana ya? Kayaknya turret tengah, kalau nggak turret atas Tengah sih sih. harusnya. Iya, yang bakal menjadi next target. Ketutupan parsyanya nih soalnya, warnanya. Dan lihat dari seorang Iya, linknya Altamis udah jadi. Bahkan di make sure pakai DHS, Wind Swing, Windtalker, Endless Battle. Waduh, udah tajir melintir. Sementara itu untuk Skylar juga dia jadi Queen Swing, ya kan? Endless Battle, Windtalker juga. Dan kayak ini tengah bakal coba di-push aja oleh anak-anak Siren Esports di arah tengah. Spider Ice bakal coba digunakan untuk mempertahankan. Mereka kuat sudah jadi high ground defensifnya. Sementara itu di arah depan bakal coba menghajar saja sama tim masih ada ejector. Lihat Lordnya udah mulai mengamuk. Azer pun udah mulai cutting di arah tengah. Top Turret bakal coba di-push 3 lane. Bakal coba dihajar kali ini oleh anak Siren Esports. Yes, dan sementara Vader X bakal coba untuk clearance lagi kali ini. Setidaknya dari Siren berhasil mencicil inhibitor. Dan udah bakal coba untuk maju, apa yang terjadi sosok di sana terhimpit tapi masih bisa untuk mundur dulu. Yes, bakal coba diincarnya di arah backline-nya Mega diamankan ternyata oleh seorang Azer. Ada yang mau pendek connect di arah depan dari seorang Soso. Sementara itu di arah bottom lane bakal coba dihajar. 4 lawan 5. Ini karena yang terbaik Siren Esports semakin mengungguli dari segi turret, bahkan dari gold lead-nya sudah semakin menjauh perbedaannya. Semakin menjauh dan mereka harusnya bakal semakin percaya diri lagi, apalagi dengan adanya inhibitor di bottom lane yang udah berhasil diamankan ya. Ini mid lane aja di area inhibitornya ya udah cuman setengah HP lagi. Oke, Skylar langsung Wolf Transformation bakal coba digeng. Ada Altamis juga, Lycan Pounce. I'm offended ya, karena seorang Azer bakal ditusukkannya dengan Deviansor di depannya. Altamis dapetin 1, Soso. Yami bakal coba dilempar di arah belakangnya dan dapetin 2. Harus hilang, Soso. Blast, mau coba untuk bertahan. Masih ada Vader Ice Strike, tapi lihat top turretnya bakal menjadi next target. Bakal menjadi next objective. Masih ada Vader Ice Strike. Mencoba untuk clearing minion dan lihat di arah depan bakal coba di-dive-in aja. Datang juga seorang Altamis dan darahnya cukup sekarat. Masih ada Tempest of Blade. Mencoba untuk mundur dan masih bisa keluar dari zona pertempuran kali ini. Bener-bener licin banget tadi ya. Jadi dari seorang linknya. Sebenarnya tadi agak sedikit offside ya untuk ngedevin sampai ke arah base. Tapi untungnya masih cukup aman juga. Ada backupan dari Uranus. Selalu ada Jawhead juga. Tamus yang lumayan cukup tanky kita tahu. Dan lagi-lagi bisa kembali bernafas lega. Yes, dan kali ini mungkin dari segi red buff bakal coba diambil. Nggak mau dikasih ke arah seorang Skylar. Nah, kalau dia dapetin red buff, ini bisa dibilang akan semakin berbahaya untuk anak-anak Siren Esports. Benar, semakin tajam ya garukan-garukan dari seorang Roger tentunya. Betul, dan lihat ini dari seorang Azer, dia ngumpulin stacknya biar 20. Pas lagi team fight dia bisa dibilang ready. Tapi ada Vader Ice Strike bakal coba digunakan di arah depan Azer. Consecration, Ektuvo udah jadi immortality kali ini. Dari seorang Khalidnya. Ini bakalan semakin tanky tapi semakin sakit juga damage-nya karena udah bakalan masuk ke arah late game. Hampir 20 menit pertama dan
tidak semudah itu tentunya untuk mendapatkan kemenangan ya dari Siren terhadap tim RRQ karena inhibitor di area Artab juga udah hilang. Betul, dan anak-anak Siren Esports sih nunggu ini. Mereka nunggu Lord. Lord ya. Ya, karena tinggal 8 detik lagi Lord yang kedua. Atau Lord yang terhormat akan hadir kembali ke Land of Dawn. Tinggal Soso, ini bottom lane bakal coba clearing terlebih dahulu. Ada perang rerumputan kah kali ini? Blast Wings, Fly Wings. Skylar 824 udah mulai bergerak di ejector di arah depan, bakal coba dilempar saja. Bisa ada Desert Tornado juga, sementara itu ada Emokenes bakal digunakan, Consecration juga. Langsung lihat darahnya dari seorang Azir. Lagi dari setengah bar. Lebih capek ya mukulinnya ya, tapi bakalan di-reset aja kayaknya di sini apa yang terjadi bakalan coba untuk dikeluarkan Tempest of Blade. Yes, in the backline bakal coba dikejar aja Skylar. Mau ngincar ke arah seorang Altamis, sementara itu 824. Masih ada Quicksand Guard, datang lagi seorang Altamis. Dapetin satu di depan, Immortalnya bakal pecah dari X24. Ini dalam bahaya, X24 is down kali ini. Sementara itu Siren Esports berhasil mengusir anak-anak Arcusena dari area Lord Pit. Wow, benar-benar pertarungan yang sangat-sangat sengit tentunya. Dan ini menjadi momen dimana kalau misalnya Siren mau mengamankan Lordnya, sebenarnya bisa sih, tapi bakal digangguin banget sama Ruby-nya kali. Iya, tapi kalau mereka mau kontak sih agak sulit sih, tapi Soso udah bersembunyi di dalam rerumputan akan kata jadi pencurian. Iya, nggak ada yang ngecek Soso. Hati-hati datang juga sama hati bakal ejector di arah depan langsung diamankan oleh seorang Altamis. Soso dalam bahaya bakal coba diincar 1 lawan 4 dan dia langsung di-commit untuk dihabisi terlebih dahulu kali ini. Sebenarnya agak terlalu ini ya, riskan sih karena dari Altamis kan punya Retribution. Betul. Jadi mungkin lebih ke ya ganggu-ganggu. Kalau 50-50 ya. Kalau mereka nggak kontes juga bakal kalah. Maksudnya kayak agak sulit karena bisa dapetin Ini udah Lord. desperate move sih. Iya. Desperate move dari Soso dan mencari kesempatan. Ya. Betul. Tapi sayangnya dia nggak ngeluarin offender terakhir dan dia udah kekunci duluan. Gak sempat untuk nge-hit ke area Lordnya. Betul, dan juga bisa dibilang sama hati kayak udah menjagai juga kan area Lord Pit ya. Langsung menyadari bahwa ada yang hilang. Sementara itu Feather Ice bakal coba di-push aja Demon Hunter Sword diamankan oleh seorang Skylar bakal coba untuk mengincar ke arah backline-nya. Lihat Siren Esports mencoba untuk bergerak di arah depan. Falling Star Moon yang bakal digunakan langsung diamankan oleh seorang Skylar di arah belakang. Masih ada Waffle Formation, tapi sekali bakal digunakan. Skylar is down kali ini tanpa adanya Roger. Lihat double kill bahkan diamankan. Lord pun berjalan dari arah top lane bakal coba di-push dan lihat ini kemenangan pertama untuk Siren Esports di game yang pertama kali ini.